Gembira, asyik dan penuh sukacita dan terakhir basah kuyup. Itulah kesan yang didapatkan dari lomba ogoh-ogoh anak-anak yang diadakan Seketrune Yohane Dharma Kerti Banjar Kedaton Kesiman pada malam penggerupukan Minggu 10 Maret 2024. Tercatat belasan ogoh-ogoh ukuran kecil mengikuti lomba ogoh-ogoh serangkaian Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1946. Pesertanya adalah anak-anak TK dan siswa SD di lingkungan Tempekan Banjar, dibuka Kades Kesiman Petilan, Made Mariana dan tokoh Puri Pemayun Kesiman, I Gusti Ngurah Gede. Secara filosofi, ogoh-ogoh anak-anak mengikuti lomba sudah benar, yakni bertemakan buta kala hingga epos Mahabharata dan tradisi Bali. Dalam segala hal, penampilan anak-anak ini tak kalah dengan orang dewasa saat lomba bergengsi. Peserta menampilkan fragmen tari yang mendukung tema ogoh-ogoh, di antaranya dari Sentaka Sons yang mengusung tema Barbarika. Ada yang mengambil tema Ganesha, Tatuaning, Desti hingga Sang Yang Jaran. Anak-anak mengusung ogoh-ogoh ini tak lupa menyertakan obor sebagai sarana utama magobog saat malam pengerupukan. Anak-anak ini larut dalam kegembiraan sekalipun semuanya basah kuyup lantaran saat lomba dan pasar diguyur hujan deras dan angin kencang. Hal menggemparkan ketika ogoh-ogoh Sang Yang Jaran putus. Tim anak-anak kelompok Padang Galak ini tampil memukau, namun tiba-tiba terdengar bunyi keras benda jatuh. Rupanya bunyi itu berasal dari kepala raksasa yang dilawan Sang Yang Jaran. Terjatuh akibat tak kuatnya struktur ogoh-ogoh. Tokoh masyarakat Kesiman I Gusti Ngurah Gede SH mengacungkan jempol dengan keberanian dan ide kreatif anak-anak, baik dalam kreasi membuat ogoh-ogoh, ide cerita hingga garapan fragmentari. Baginya dunia anak-anak harus diberikan ruang berkreativitas, menampilkan hasil karya mereka bersama. Hal yang terakhir ini maha penting karena anak-anak Bali saat ini makin jarang bertemu akibat kemajuan teknologi dan medsos. Dengan lomba ogoh-ogoh mereka bersatu dan bersama merumuskan ide cerita dan mewujudkannya lewat ogoh-ogoh. Anak-anak kita dalam menyambut pengesahan tahun Saka 1946 ini, yang mana dilaksanakan dengan acara pengerupukan. Walaupun pengerupukan pada tahun 2024 ini bersamaan dengan pelaksanaan Hari Raya Kuningan, yang mana kami melihat sangat memberikan apresiasi sekali kepada anak-anak muda kita, generasi muda kita yang sudah memahami dalam pembuatan ogoh-ogoh, yaitu semua berwujud buta dan juga ada beberapa pewayangan yang diambil tema-tema dalam ogoh-ogoh ini, sehingga sangat berkaitan dengan pelaksanaan berata penyepian yang dilaksanakan awalnya adalah pengerupukan disebut di Bali ini. Sehingga kami lihat pada sore harinya pelaksanaan daripada pelaksanaan pawai ogoh-ogohnya itu, pengerupukan itu, kami lihat sangat antusias dan tertib sekali kami lihat dalam hal ini. Jadi kami lihat juga pemuda sudah mengimpun diri, menyatukan diri terhadap suatu kepemudaan yang ada di tingkat desanya sendiri-sendiri. Sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan pasti akan terhindar oleh hal ini. Kades Kesiman Petilan, Made Mariana setuju lomba ini diadakan tiap tahun dengan melibatkan banyak Banjar sehingga anak-anak makin banyak yang terlibat. Dia memuji lomba ini sangat inspiratif karena cocok dengan dunia anak-anak. Mereka lah nanti kader seniman dan undagi ogoh-ogoh di masa depan. Malam pengerupukan di Kota Denpasar selain dipusatkan di Caturmuke juga dilakukan di tiap wilayah Banjar adat. Sejumlah desa juga menggelar parade ogoh-ogoh. Swece Bali TV.